Ya, baru saja kick off, babak kedua kembali dimulai. Ya jelas, gelaran Open Turnamen di Macilikap 1 tahun 2025 masih sepenuhnya didukung oleh Pemdes Tegal Gubuk Koramil, Arjawinangun Polsek, Arjawinangun Karang Taruna, Suropati Tegal Gubuk Polres Cirebon, Camat Arjawinangun PT Hamas, Ijun Sport Garuda Sport Rail, Aparel, Lukven Aparel, Melan, Jaya Tekstil, Amanah Collection, Bai Plastik, Salma Ajam, NK Fashion Empali, Jawara Plastik, Laling Plastik, Toko Ikan, Semesta Tekstil, Wanda Collection, Lembuk Muda, 2A Belpano, dan Zabil Om Oswab Baik Jueng, Arumi Abi Askarla, BPD Tegal Gubuk Meli Collection, Rembulan School, Grazeva Fashion SGC, JMC, RC Collection Pasar Sandang, Tegal Gubuk Bima JMP, Rafa Tekstil Ayam Sundret, MTS Al Hilal, Laundry Cirebon Faki Collection, Aktif Collection, Hilwa Collection, SMK Al Hilal, Nizar Sumi Firly Collection, S Kristal Rizky Kelambu, Tani Jaya, SMT Opi Fashion, Toko 17 Bakul Kain Idam Collection, Kaisa Collection, Beril Dua Putri, Tidak AP Sekinda Fashion, Baki Front RR Shop dan Garis Sudut, Rafiski Collection, Mama Kuca Hobu As'ad Pemdes Junti Kebon, Rehan Apapi, Safina Spray, Aime Counter, Pemdes Sendi, Arakanja Collection, Naki Collection, Oke, Star juga masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Seci Ayu, Maja Kuning juga melalui channel YouTube Tarkam Ciayu Maja Kuning, Renaldi juga jepretan tajam terpercaya Kaji Rehan. Ya wes, kembali terlihat di babak kedua, babak yang akan cukup menegangkan guna menentukan siapakah tim pertama yang berhak mengunci kemenangan guna melenggang menuju partai grand final. Satu tekanan yang kembali coba ditata oleh kesebelasan sedulur FC. Satu tekanan, satu ucapan selamat datang di awal tentunya babak kedua. Satu tekanan, satu kejutan. Yang jelas pertandingan di sore ini yang masih diawasi oleh drone berwarna merah namun cukup jauh. Abane ewek-ewek, oh mutun drone nih. Yos kembali masih kita tunggu di area pertahanan. Tentunya ada Rio, salah satu penjaga gawang muda terbaik, Om Jafar yang dibela oleh Rio, dan satu umpan diagonal ada long ball yang coba dimainkan Rio. Sementara begitu enak sekali satu kontrol Farhan bergeser pada Totti, satu umpan menyilang jelas tentunya ada kecepatan dari Sandi Messi. Bergerak begitu cepat nampaknya Sandi Messi. Sementara jelas ada satu foul yang persis terjadi di depan sang pengadil lapangan. Sementara ada delebrasi dan juga tentunya di sana Rani Kidal yang masih tergeletak di tengah-tengah lapangan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun. Rani Kidal, pemain yang tercatat sempat membela tim PON Papua. Masih kita nantikan akankah satu tenang dibalas dari Budi Edo bergeser jauh ke sektor kanan. Oh, nampaknya ada Pindo. Masih kita nantikan Pindo. 2-3 pemain yang coba dan jelas sekali pelanggaran persis di depan pengadil lapangan dan berjarak hanya 2 meter dari sang pengadil lapangan Pak Haji Masad Juki. Kita nantikan tendangan bebas tentunya bagi kesebelasan Ciketung. Akankah Roni Kidal dengan akurasinya yang tercatat mencapai 45%. Kita nantikan Roni Kidal masih terhadap tipis nampaknya di atas Mister Gawang Halim. Luar biasa tentunya ketenangan, kecekatan dan juga eksekusi matang dari sosok Roni Kidal yang hampir saja tentunya menekan ke arah pertahanan Halim. Sementara ada satu kontrol dan handball nampaknya jelas sekali di depan sang pengadil lapangan. Tendangan bebas bagi kesebelasan Ciketung MC. Ada Budi Edo. Masih kita nantikan El Capitano dari kesebelasan Ciketung. Masih kita nantikan tentunya Ciketung melalui Budi Edo. Satu umpan memanjang, satu umpan circle. Dia nampaknya juga berhasil dihentikan. Coba kembali dijauhkan, ada Munadi.
pemain yang sempat membela ataupun coba melalui satu aksi di sektor pertahanan bergeser kembali jauh menuju keberadaan dari pemain bernomor punggung 14. Sementara ada satu sapuan dan omongan untuk rekan panitia. Ada bola yang tercecer begitu jauh di sektor sebelah barat ataupun sebelah kulon lapangan Bima Cilik. Sepunten malu tentunya untuk rekan panitia. Ada bola yang keluar jauh di sebelah kulon. Matur kasuwun dan terima kasih. Yes, kembali masih kita nantikan tekanan yang masih coba dibangun dan sebenarnya juga berhasil nampaknya dijauhkan Rio yang harus melakukan satu set di area kotak penalti. Cukup berat sekali nampaknya serangan yang kembali coba ditata oleh kesebelasan sedulur FC. Sementara di sana ada Roni Kita dengan kecepatannya bergeser ke manakah Roni Kita dan satu umpan dari Gugum mencari Pindo juga berhasil. Nampaknya dihentikan serangan manca dari Roni Kita. Sementara Sandi Messi yang coba bergerak begitu cepat. Sandi Messi dan jelas karena satu foul yang dilakukan dan kartu kuning keluar kembali dari saku pengadil lapangan. Ada sosok Morris yang kali ini mendapatkan hadiah kartu kuning dari sang pengadil lapangan Morris, pemain yang bermain benar-benar begitu sangat luar biasa di sepanjang babak pertama. Bermain begitu sentrik nampaknya dari sektor kanan sektor kiri. Sementara ada satu kesempatan bagi kesebelasan sedulur-sedulur coba menekan dari sektor kanan. Masih kita nantikan akankah upaya dari tim sedulur mampu mengoyak jalan Rio. Masih kita nantikan sedulur angkatkan. Kembali ada satu tendangan efek jahe yang coba dilakukan pemain bernomor punggung 17 Kadisel. Dia jelas oleh nomor punggung 13. Tentunya ada sosok Hilmi. Kekuatan di tungkai kaki kirinya kembali memberikan kesempatan, namun satu hempasan yang masih berada tipis hanya sekitar satu jengkal di atas mistar gawang Rio. Ada Pindo, Pindo. Cukup sulit nampaknya Pindo untuk melepaskan diri dari marking ketat dan bola. Ada foul dulu, ada foul yang terjadi. Jelas tentunya kembali serangan yang dilakukan oleh kesebelasan sedulur juga nampaknya masih tersendat. Ada Gugum Ahong juga masih kesulitan nampaknya Gugum Ahong untuk melepaskan diri dari Munadi, pemain yang sempat berjeresikan Persib Bandung. Tentunya sosok Munadi. Sementara di sektor kanan ada Budi Edo berduel ternyata dengan pemain depan dari kesebelasan sedulur. Terjalin kembali begitu enak, ada Totti. Sodorkan kembali pada siapa? Totti Farhan. Nampaknya di sana juga satu sentuhan yang mustahil dilakukan oleh anak-anak dan masih tekanan melalui Coki dengan kecepatan Coki. Ada Pindo dan akhirnya berhasil menggandakan keunggulan melalui satu kerjasama yang lagi-lagi diakhiri dengan satu kerjasama menawan satu gocehan ataupun satu gocekan dari Pindo berhasil merubah bola kembali menjadi 2-0. Luar biasa Pindo. Dilakukan oleh anak-anak dan masih tekanan melalui Coki dengan kecepatan Coki. Ada Pindo dan Pindo akhirnya berhasil menggandakan keunggulan melalui satu kerjasama yang lagi-lagi diakhiri dengan satu kerjasama menawan satu gocehan ataupun satu gocekan dari Pindo berhasil merubah bola kembali menjadi 2-0. Luar biasa Pindo tidak sia-sia masuk sebagai sang super sub. Pindo mampu merubah papan skor menjadi 2-0, menantikan respon tentunya dari kesebelasan sedulur setelah aksi individu yang begitu menawan
dari sosok Apindo mampu merubah papan skor menjadi 2-0. Yang jelas rujak asem, rujak gamel, rujak cengkir manis rasane luar biasa. Yang tercipta dari kaki Pindo yang bermain dari bangku cadangan, masih menantikan kecepatan Sandi dan one touch marking angka juga. Nampaknya ada handball, nampaknya jelas. Ada handball, nampaknya jelas terjadi di depan sang pelatih lapangan. Sementara ada Budi yang masih tergeletak di tengah-tengah lapangan. Kesempatan dari tim sedulur tentunya melalui handball yang persis terjadi di depan sang pengadil lapangan. Kita masih nantikan tentunya akankah tim sedulur mampu memperkecil kedudukan melalui satu tendangan 12 pas. Ada sontekan menyentuh tangan dari pemain Cikedung. Sementara Budi Edo yang masih harus mendapatkan perawatan dari tim medis kami. Yang jelas masih dengan metode pengobatan tradisional, cukup banyu putih, besaka besiki disemburakan, terus waras. Punten untuk bola yang di sebelah kulon belum masuk ke lapangan. Bawek sehat. Yuk di belakang tribun sekali lagi untuk rekan panitia. Ada bola yang masih berada di luar persis di belakang tribun. Oh terima kasih. Yes, masih kita nantikan ada one by one tentunya dari tim sedulur. Ini jelas Rio menghadapi siapakah di sana. Rio tentunya sudah cukup siap, cukup ready. Jelas ada satu kesempatan. Ricky, Rio dan Tuhan, luar biasa. Tentunya satu penyelamatan. Luar biasa. Tentunya satu penyelamatan krusial dari penjaga gawang Rio. Yang jelas Mansomai kecebur ningkrot. Oh my god, satu peluang melalui tendangan 12 pas juga gagal untuk memperkecil kedudukan. Cukup tentunya benar-benar mengejutkan tendangan 12 pas dari Ricky yang berhasil dihentikan oleh penjaga gawang Rio yang kembali mempertontonkan skill terbaiknya, mempertontonkan tentunya benar-benar pemain sekali Rio. Satu persiapan kali juga coba dilakukan oleh kesebelasan Cikedung. Ada Jajang Nur, pemain kelahiran dari Kabupaten Cianjur, yang coba dipersiapkan oleh kesebelasan Cikedung LC. Dan siapakah pemain pergantian pemain dari kesebelasan Cikedung? Orani keluar, masuk Jajang Nur. Roni kali ini keluar dan masuk Jajang Nur. Ya, Roni nampaknya di seri juga harus mendapatkan perawatan sedikit intensif dari tim medis kami. Sementara pemain kelahiran Kabupaten Cianjur, sosok Jajang yang kali coba dipersiapkan, akankah kembali mampu memberikan ketenangan di sektor pertahanan? Karena seperti yang kita ketahui, Jajang Nur merupakan salah satu pemain jebolan dari Mastran Bandung Raya. Oh, Roni yang nampaknya kembali bermasalah di ankle dan masih kita nantikan. Dan satu tekanan yang kembali coba menekan one touch marking, juga nampaknya tidak ada pemain yang kembali coba merespon satu umpan diagonal dari sektor kanan. Sementara Rio yang kembali mempertontonkan skill terbaiknya dengan berhasil melakukan set berkelas ala-ala Martin Paes. Tentunya satu kesempatan dari tim sedulur gagal memperkecil kedudukan. Sementara sedulur yang ada satu protektor
yang terjadi persis di depan pengadil lapangan Jajanur. Pemain yang baru saja masuk tentunya kembali langsung memberikan satu challenge, satu marking ketat di atas. Nampaknya sosok Jajanur, satu umpan diagonal yang coba dilakukan Bara, bergeser dan satu umpan menyilang, wantat, marking, angkat, dan jelas tentunya bola masih dalam pelukan ataupun jangkauan penjaga gawang Rio. Sementara di sana Hukum dengan ketenangannya coba menari-nari bak kemudi Orsel. Pindo keren, Pindo berhasil nampaknya dihentikan pergerakan dari Pindo. Sementara tekanan Hilmi coba bergeser sedikit demi sedikit, coba lewati garis tengah. Hilmi enak sekali, Hilmi loncat, marking, bergeser ke sektor tengah pada nomor 28 nampaknya Farhan, dan Morris coba menghentikan pergerakan dari Rama. Morris loncat, marking, angkat, dan kembali ada satu shot sektor depan. Justru kembali bola meninggalkan lapangan Rio. Pindo dan Pindo telu papat 5-6 Pindo dia nampaknya cukup kelelahan untuk melepaskan diri dari marking ketat. Sementara ada kontrol yang terlepas dari Rama. Sementara di sana Morris angkat sedikit terhambat, nampaknya tekanan yang kembali coba disodorkan Morris. Sementara kembali ada satu satuan dari Akas Susanto. Luar biasa tentunya Akas yang kembali mempertontonkan skill terbaiknya Akas dengan coba melakukan satu intercept, bergerak ke sektor kanan, satu umpan kembali, coba kembali ditata sedulur, angkat dan masih begitu lemah nampaknya satu tekanan. Lagi-lagi opsi yang coba dilakukan oleh anak-anak sedulur guna menekan pertahanan dari kesebelasan Cikedung Indramayu. Sementara untuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan laga pamungkas menuju partai grand final kesebelasan Jona Cirebon Barat versus kesebelasan Gamas Citi Arca Winung. Derby Barat Kabupaten Cirebon kembali akan tersaji di hadapan kita, dua tim yang notabene sama-sama dihuni oleh raja-raja Tarkam dan juga pemain yang masih berkiprah untuk gelaran Liga 2 dan Liga 3 Zona Jabar. Kesebelasan Zona Cirebon Barat versus kesebelasan Gamas Citi Arca Winangun. Bergeser ke arah pertahanan, lagi-lagi opsi yang harus diambil keputusan oleh anak-anak sedulur guna mengoyak pertahanan yang begitu terjalin rapat, tertata begitu enak dari kesebelasan Cikedung FC yang hingga saat ini masih unggul 2-0 ataupun di Indonesia akan 2-0, masih menjadi keunggulan sementara. Ada satu tendangan penuh satu lapangan dari sosok Rio, pemain yang selalu memberikan kejutan, dan kembali ada satu respon dari Halim. Di sana Morris tenang sekali, Morris bergeser tentunya ke sektor kanan Morris. Sementara satu umpan silang berhasil nampaknya melepaskan diri dan Gugum Ahong. Gugum terlalu terburu-buru nampaknya Gugum Ahong. What happened teman? Yang jelas nampaknya di sana Coki yang sudah menanti satu umpan menyilang dari Gugum, namun Gugum yang sudah kehabisan dan tentunya pesek memaksa kembali bola yang berhasil dihentikan oleh penjaga gawang Halim. Sementara kembali ada serangan juga coba dibiarkan kembali. Ada satu tekanan yang coba kembali ditata melalui sektor sebelah kanan, satu umpan menyilang juga nampaknya masih dalam tekanan kesebelasan Cikedung sedulur yang tidak henti-hentinya melakukan satu gelombang serangan. Pak Sunambido, wow, benar-benar rapi sekali, dan ada satu sentuhan kembali juga masih cukup tenang nampaknya Rio dengan ketenangannya. Ada satu kecepatan, ada ketenangan, ada satu pergerakan yang benar-benar begitu sulit nampaknya untuk dijebol ataupun pertahanan yang benar-benar begitu militan dari tim Cikedung. 1-2 tekanan masih berhasil diintercept oleh penjaga gawang Rio. Wes, tentunya masih kami informasikan besok sore. Tentunya jangan sampai Anda lewatkan zona Cirebon Barat. Dan kembali tentunya ada satu marking ketat, ada challenge, ada body contact yang kembali terjadi, dan jelas
Tentunya tadi Pak Tektok yang terjadi di sektor sebelah kanan. Tukum yang masih kesulitan untuk melepaskan diri dari kawalan Totti. Sementara ada Baraka di sana. Masih kita nantikan satu umpan menyilang dari Bala. Dia jelas tekanan. Oh jelas handball. Nampaknya pergerakan dari Rama yang tadi berusaha untuk menggapai satu umpan silang dari Bara. Tendangan bebas kembali bagi kesebelasan Cikedung FC Rio. Masih kita nantikan kemana ke arah bola yang coba disodorkan. Jelas tentunya Rio postur yang begitu tinggi, mentul-mentul, adapun postur yang begitu kekar dan masih saja serangan di bawahnya jelas. Oh Pindo yang sudah berdiri 1-2 langkah di belakang pemain bertahan. Benar-benar kembali satu pengamatan yang cukup jeli, berada 2 langkah di belakang pemain bertahan. Kesebelasan Sedulur FC yang nampaknya di sini masih tertinggal 2-0 atas kesebelasan Cikedung, masih berupaya menekan, membombardir pertahanan dari kesebelasan Cikedung FC dan sembilan. Kembali ada satu penyelamatan krusial, ada satu set terkelas dari penjaga gawang Rio yang jelas tentunya di sektor kanan gelombang serangan yang masih belum terhenti dari kesebelasan Sedulur FC. Jelas masih kita nantikan bersama kesempatan dari tim Sedulur melalui satu servis dan kembali tidak ada teman yang coba merespon satu umpan menyilang. 2 kesempatan yang hadir dalam waktu bersamaan, timnya masih belum mampu untuk mengoyak jala dari Rio yang masih tertata begitu rapi, tertata begitu energi. Dan kembali ada Marcelo, ada efek jaya, dan di sana ada kesempatan, ada satu dorongan yang dilakukan. Jelas tentunya dorongan yang dilakukan oleh sosok Gugum. Jelas ada satu dan cukup beruntung, tentunya tidak diberikan kartu kuning dari sang pengadil lapangan. Dorongan dari sosok Gugum yang tadi sempat melakukan satu challenge. Sementara kembali serangan ditata di sektor sebelah kiri. Bara bergeser pada siapakah Bara? Yang jelas Sandikan. Supri akhirnya mampu memperkecil kedudukan. Sebelah kiri Bara bergeser pada siapakah Bara? Yang jelas Sandikan. Supri akhirnya mampu memperkecil kedudukan melalui satu heading dan satu kerjasama yang benar-benar cukup matang dari sektor sebelah kiri. Sandi Messi yang berhasil memberikan satu umpan manja dan satu heading bola, mampu mengecoh penjaga gawang Rio Supri yang benar-benar seni. Kembali coba mempertontonkan skill terbaiknya. Serangan yang kembali nampaknya semakin meningkat dari kesebelasan Sedulur FC, bergerak menuju pertahanan, dan Morris yang kembali coba menjauhkan arah siklus bunda dan segar. Telah nampaknya kembali berada di luar lapangan, lemparan ke dalam kembali sudah langsung dilakukan Totti, bergeser pada Bara. Masih kita nantikan Bara oh Bara dan satu tekanan kembali. Nampaknya di sana Bara masih dalam jangkauan penjaga gawang Rio. Luar biasa Rio yang kembali cukup tampil konsisten nampaknya di sepanjang babak pertama hingga memasuki batas waktu normal. Di babak kedua ada satu gol melalui gol indah dari sosok El Capitano Supri. Yang jelas masih kita tunggu akankah kembali ada lahir gol di penghujung babak kedua. Yang jelas untuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan di mana zona dari Cirebon Barat akan menghadapi ketangguhan dari Gamas GT Arja Winangun. Kembali dari arena lapangan Bima Cilik, tentunya ada satu kesempatan, ada kombinasi serangan melalui kaki Sam, bergeser pada Bara. Kemana ke arah bola dari Bara? Yang jelas tentunya ada Sandi Messi yang kembali cukup menyulitkan pertahanan dan satu umpan diagonal. Oh, datang kembali upaya second line one touch marking, bergeser di sana ada Budi Edo. Sementara ada pemain yang tergeletak Pak Haji di pertahanan. Tentunya ada Pindo yang mengalami kram.
Masih kita tunggu tentunya Pindo yang harus dibantu oleh Halim. Benar-benar tentunya kerja keras yang dilakukan Pindo yang bergeser ataupun bergerak begitu cepat. Upaya kembali dari anak-anak dan satu umpan menyelang juga nampaknya lebih dekat. Di sana ada Morris. Oh nampaknya ada goalkeeper. Masih kita tunggu, masih kita nantikan satu upaya tentunya dari sektor pertahanan. Dan berapa menit tambahan waktu di babak kedua? Tentunya masih kita tunggu, masih kita nantikan ada berapa menit waktu tambahan. Ya masih kita tunggu. Tentunya ada 4. Ada sinyal, pagi sinyal. Ya ada sinyal yang diberikan oleh 4 menit tambahan waktu. 4 menit tambahan waktu di babak kedua. Tentunya kembali ada tambahan waktu di babak kedua. Sementara kembali ada satu foul yang terjadi persis di depan asisten wasit. Sementara tendangan bebas kembali dilakukan oleh kesebelasan sedulur FC Jangkauan yang nampaknya kembali coba dimainkan. Yang jelas ada gelombang serangan 1, 2, 3, 5 pemain yang coba melepaskan diri. Sementara bola yang masih dalam penguasaan Bara angkat Supri. Ada Edo Budi yang coba menjauhkan arah Siglit Pundar. Sementara tekanan yang masih datang melalui Morris, kecepatan Morris. Nampaknya ada marking ketat dari Morris. Bola kembali keluar, memaksa kembali. Benar-benar jantung kita dibikin dagingku breng. Di penghujung babak kedua ada gelombang serangan yang kembali ditata oleh kesebelasan sedulur FC melalui Bara. Angkat Bara, kemana ke arah bola dari Bara? Sementara bola kembali lebih dekat arah gawang Rio. Angkat Rio, tenang betul nampaknya Rio yang kembali dengan conditioning yang begitu baik. Rio hanya 4 menit tambahan waktu di babak kedua. Ternyata waktu yang akan terasa begitu singkat bagi kesebelasan sebelum, namun akan terasa 3 hari 3 bengi bagi kesebelasan Cikapundung yang mencoba mempertahankan keunggulan. Tekanan kembali dibangun dan ada 1, 2, 3 pemain mencoba menusuk. Ada Sandi Messi juga masih menemukan kebuntuan. Angkat Sandi Messi, ada Supri berhasil menekan dan nampaknya ada momentumnya hilang dari Sagan. Angkat jegar. Oh Tuhan, lagi-lagi ada satu kesempatan melipir tipis di pojok kiri. Di sisi kanan Rio. Luar biasa tentunya kesempatan yang hilang dari anak-anak sedulur yang tidak mampu memanfaatkan serangan. Sementara ada Marcelo berhasil kembali dijauhkan dari area box penalti. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Cikapundung FC. Masih kita tunggu tentunya aksi dari tim Cikapundung FC. Akankah pertandingan bisa diberi kesudahan dengan 2-1? Masih ada waktu dan kesempatan dan juga Pinto yang kembali harus tergeletak di tengah-tengah lapangan. Jelas tentunya menjadi kerugian tersendiri. Besok sore tentunya jangan sampai Anda lewatkan zona yang akan menghadapi kesebelasan Damas. Raul kali ini coba dipersiapkan guna menggantikan Pindo yang nampaknya harus ditandu keluar. Raul merupakan salah satu pemain kelahiran Supanjol yang besar di Cirebon, menetap di Indramayu. Raul Honhales. Pindo nampaknya benar-benar harus ditandu keluar. Pindo yang harus berganti peran dengan Raul. Sementara masih ada waktu dan kesempatan kesebelasan sedulur untuk menyamakan kedudukan. Ada satu umpan yang nampaknya coba beras menuju ke sektor sebelah kiri. Masih kita tunggu. Ada benturan yang kembali terjadi di sektor sebelah kanan. Kartu kuning kembali keluar dari satu pengadil lapangan Jajang Nur. Masih kita tunggu, masih kita nantikan. Ada 1 menit
tentunya di babak kedua masih kita nantikan di penghujung babak kedua ini kan menjadi serangan terakhir bagi kesebelasan sedulur FC. Masih coba menekan, belum terhenti, ada Marcelo, enak sekali Marcelo, Marcelo nampaknya justru ada pelanggaran yang dilakukan oleh Marcelo. Masih kita nantikan di penghujung tentunya tendangan bebas yang kembali coba menekan dan coba dijauhkan. Eko Budi ataupun Budi Eko dan juga nampaknya berhasil dijauhkan, menunggu dan akhirnya bersamaan dengan sebuah berakhir sudah kick off babak kedua dengan skor akhir 2-1.